Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Muhammad Yasin dengan nomor stambuk 110-2019-0023 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita meminta info konsen kepada pasien untuk persetujuan pemeriksaan fisik yang akan dilakukan kepada pasien. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, jika pasien bersedia, kemudian kita menginstruksikan kepada pasien. Baik Pak, silahkan Bapak mungkin bisa berbaring. Lalu kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah kita mencuci tangan, selanjutnya kita berada di sebelah kanan pasien. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, adapun keadaan umum yang perlu kita perhatikan dari kondisi pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu derajat sakit dari pasien. Derajat sakit dari pasien terdiri atas 3. Yang pertama yaitu sakit ringan, apabila pasien dapat melakukan aktivitas atau kerjanya dengan sendiri. Kemudian sakit sedang apabila aktivitasnya terbatas. Kemudian sakit berat apabila pasien tidak dapat melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, kita lihat pada gizinya. Pada gizi ini kita mengukur dari IMT atau indeks massa tubuh, yang mana dengan rumus berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter pangkat 2. Kemudian apabila didapatkan hasilnya, kita lihat jika berada di bawah 18,5 maka disebut underweight. Kemudian apabila 18,5 hingga 22,9 dikatakan normal. Selanjutnya 23 hingga 24,9 dikatakan overweight. Kemudian 25 hingga 29,9 dikatakan obesitas 1. Dan yang terakhir di atas 30 dikatakan obesitas 2. Selanjutnya yang ketiga, kita nilai dari kesadaran. Kesadaran di sini kita nilai dari GCS atau Glasgow Coma Scale. Yang mana yang pertama yaitu kita nilai dari kualitatif. Kualitatif di sini apabila skor 14 hingga 15 itu dikatakan compos mentis. Kemudian dengan skor 12 hingga 13 itu dikatakan apatis. Kemudian dengan skor 10 hingga 11 itu dikatakan delirium. Kemudian dengan skor 7 hingga 9 dikatakan somnolen. Selanjutnya dengan skor 5 hingga 6 dikatakan sopor. Dengan skor 4 dikatakan semikoma. Dan skor 3 berarti koma. Kemudian dari segi kuantitatif kita bisa menilai dari E atau I dengan skor total 4. Kemudian V atau verbal dengan skor 5. Dan yang terakhir dengan M atau motorik dengan skor 6. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang pertama, yaitu inspeksi. Yang pertama, kita akan menginspeksi cara berjalan dan gerakan dari pasien. Mungkin Bapak bisa berjalan. Baik, setelah melakukan inspeksi pada cara berjalan dan gerakan pasien, saya dapat menyimpulkan bahwa pasien cara berjalannya itu tergolong normal. Kemudian yang kedua, kita akan menginspeksi bentuk tubuh pasien. Apakah tergolong estenik atau kurus, kemudian apakah tergolong atletik atau padat berisi, dan juga apakah tergolong piknik atau gemuk. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada bentuk tubuh pasien, saya dapat menyimpulkan bahwa bentuk tubuh pasien adalah estenik. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan inspeksi terhadap deformitas tulang belakang pasien. Baik Pak, mungkin Bapak bisa berbalik badan. Selanjutnya saya akan menilai bentuk tulang belakang dari pasien. Apakah ada kelainan berupa kifosis, lordosis, maupun skoliosis. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada deformitas tulang belakang pasien, maka saya dapat menyimpulkan jika tulang belakang pasien tergolong normal. Selanjutnya, yang keempat, saya akan melakukan inspeksi pada bagian kepala pasien.
Yang pertama yaitu dari bentuk. Apakah bentuk kepala pasien normal atau plagiosefali? Setelah saya melakukan inspeksi pada bentuk kepala pasien, saya dapat melihat bahwa bentuk kepala pasien tergolong normal. Kemudian saya akan menginspeksi ukuran kepala dari pasien, apakah tergolong normosefal, makrosefal, atau mikrosefal. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada ukuran kepala pasien, maka ukuran kepala pasien tergolong normal. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan melakukan inspeksi pada bagian mata pasien, apakah ditemukan sklera icterus ataupun konjungtiva anemis. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada bagian mata pasien, tidak ditemukan sklera icterik ataupun konjungtiva anemis. Kemudian yang terakhir, ekspresi wajah dari pasien. Baik, setelah saya melakukan inspeksi ekspresi wajah pasien, maka saya dapat melihat bahwa ekspresi dari pasien normal-normal saja. Kemudian yang kelima, saya akan menginspeksi pada bagian leher pasien, apakah ditemukan benjolan ataupun massa. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada leher pasien, tidak ditemukan benjolan ataupun massa. Selanjutnya, yang keenam dan ketujuh, saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada dan abdomen pasien. Sebelum itu, saya akan melakukan inform konsen kepada pasien, apakah bersedia untuk membuka bajunya. Baik Pak, saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada dan abdomen Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk membuka bajunya? Sedia. Baik, silakan dibuka bajunya Pak. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada bagian dada dan abdomen pasien, saya dapat melihat bahwa bagian dada dari pasien tergolong normal chest, dan juga pada abdomen pasien atau bentuk perutnya cenderung datar, tidak cembung, dan juga tidak cekung. Selanjutnya, yang kedelapan, saya akan melakukan inspeksi pada bagian ekstremitas pasien. Terlebih dahulu, saya akan menginstruksikan kepada Bapak agar Bapak bisa berbaring. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi pada tungkai dari pasien, baik tungkai atas maupun tungkai bawah, untuk melihat apakah ada deformitas atau kelainan pada tungkai pasien. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada tungkai pasien, saya melihat bahwa tungkai pasien normal-normal saja. Selanjutnya, yang kedua, saya akan melihat apakah ada edem pada bagian ekstremitas pasien. Isi Pak, saya angkat dengan bajunya ya. Setelah melakukan inspeksi pada bagian ekstremitas pasien, saya tidak menemukan adanya edem pada bagian ekstremitas pasien. Setelah itu, saya akan melakukan inspeksi pada bagian ekstremitas pasien kembali untuk melihat apakah terdapat peteki, ekimosis, ataupun purpura. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada ekstremitas pasien, saya tidak menemukan peteki, ekimosis, ataupun purpura. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi pada bagian kuku pasien untuk menilai apakah ada cyanosis, clubbing finger, ataupun kolinikia. Baik Pak, mungkin saya akan melihat bagian kuku Bapak.
Baik, mungkin Bapak bisa melakukan gerakan seperti ini. Baik, setelah saya melakukan inspeksi pada bagian tubuh pasien, saya tidak menemukan sianosis, clubbing finger, ataupun kolingia. Dan yang terakhir, saya akan melakukan inspeksi pada telapak tangan pasien untuk melihat apakah ada eritema ataupun pucat. Baik Pak, mungkin Bapak bisa memposisikan tangan seperti ini. Baik, setelah melakukan inspeksi pada telapak tangan pasien, saya tidak menemukan eritema ataupun pucat. Setelah melakukan pemeriksaan tanda vital dan juga pemeriksaan fisik, selanjutnya langkah terakhir adalah mencuci tangan secara asepsis. Demikianlah praktik keterampilan pemeriksaan fisik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.